Ya, selamat malam dan selamat berhari Sabat. Kita bersyukur, saudaraku, sidang dikasihi. Kita boleh kembali bersama-sama berada di dalam bait suci ya yang indah ini untuk kembali bersama-sama boleh merenungkan ya satu misi dari Tuhan Yesus Kristus kepada kita ya dengan keberadaan gereja sejati pada akhir zaman ini. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam hari ini, saya kutip judul yaitu Gereja Sejati dan Roh Kudus Janji. Nah, saudara kasih Tuhan, pernahkah kita berpikir ya atau merenung di dalam kehidupan kita, mengapa sih Tuhan mendirikan gereja sejati pada akhir zaman? Pernah nggak terpikir oleh kita? Atau kadang-kadang kita sendiri cari waktu bertanya-tanya, Tuhan ngapain sih berdiri gereja sejati pada tahun 1917? Apa sih tujuannya di situ? Ya. Nah, kalau kita baca di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan, ya firman Tuhan dengan jelas berbicara kepada kita. Nah, ternyata tujuan berdirinya gereja sejati itu ada maksud daripada Tuhan. Ya, jadi kita boleh melihat ada dua nubuat daripada Tuhan ya kepada kita hari ini. Nah, pertama-tama mari kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-16. Dalam Matius pasal yang ke-16, kita lihat di dalam ayat yang ke-18 dan ke-19. Matius pasal ke-16 ayat yang ke-18 dan ke-19. Ayat yang ke-18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Nah, saudaraku, di sini Tuhan Yesus ya, dia berbicara kepada murid-muridnya, dan Tuhan melalui pembicaraan ini telah menyampaikan sebuah nubuat tentang akan berdirinya gereja Tuhan di atas bumi. Nah, Yesus datang ke dalam dunia ini memang untuk membangun kerajaan Allah yang rohani. Ya. Nah, tapi bagaimana kerajaan Allah yang rohani yang dirintis oleh Tuhan Yesus dan bagaimana Tuhan meneguhkannya? Tuhan berkata melalui Petrus, dan Tuhan katakan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Jadi Petrus akan dipakai oleh Tuhan menjadi sokok guru yang pertama ya bersama Yohanes dan Yakobus. Nah, mereka ini akan dipakai oleh Tuhan menjadi batu fondasi. Ya, di mana Kristus Yesus telah meletakkan batu yang pertamanya. Ya, nah setelah batu pertamanya, maka fondasinya akan dibangun ya melalui ya batu karang ini. Ya, siapa? Ya, digambarkan melalui Petrus. Nah, dan jemaat yang dibangun oleh Tuhan ini dikatakan disini memiliki kuasa. Ya. Kuasanya apa? Mengalahkan maut. Artinya gereja yang akan didirikan oleh Tuhan memiliki kuasa, yaitu apa? Membebaskan manusia dari kuasa alam maut dan kemudian memiliki kuasa untuk mencatatkan nama. Sehingga setiap nama yang tercatat melalui gereja yang didirikan oleh Tuhan ini, ya, kalau namanya sudah tercatat, maka terikat di surga, dan gereja punya kuasa untuk melepaskan namanya. Kalau manusia telah berbuat dosa yang mendatangkan maut,
maka namanya pun bisa dilepaskan dari catatan ya buku besar di dalam kerajaan surga. Nah, ini dikatakan oleh Tuhan Yesus dengan sangat tegas kepada murid-muridnya. Dan apa yang dinubuatkan oleh Tuhan Yesus bagaimana realisasinya? Ya, tentu melalui Roh Kudus. Oleh sebab itu sebelum Yesus ya berada dalam dunia ini melalui Yoel, Tuhan sudah menubuatkan tentang gereja sejati ini. Mari kita lihat dalam kitab Yoel pasal yang kedua. Dalam Yoel pasal yang kedua ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-26 ya. Kita langsung lihat ayat 23 saja. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Ayat 24, tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip tentaraku yang besar yang kukirim ke antaramu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu. Bagian nats firman Tuhan ini secara eksegesis ya memang sedang berbicara semua debat tentang pemulihan akan ya kerajaan Israel. Tapi apa yang dikatakan tentang pemulihan kerajaan Israel ini tergenapi bukan pada kerajaan Israel secara lahiriah, tapi kerajaan Israel secara rohani. Karena setelah kerajaan Israel runtuh, ya kita lihat setelahnya umat Israel tertawan 70 tahun ke Babel. Dan mereka pulang kembali membangun apa? Membangun Yerusalem kembali. Tapi tidak lagi dibangun kerajaan secara lahiriahnya. Tapi dengan kedatangan Yesus Kristus, ya kerajaan Israel itu yang sesungguhnya yang menjadi keturunan dari Raja Daud itu untuk mendirikan, memulihkan kerajaan Israel itu, ini sudah bicara tentang hal yang rohani. Yaitu berdirinya kerajaan Kristus di atas bumi ini. Nah, bagaimana kerajaan Kristus Yesus di bumi ini terbangun? Nah, sehingga semua orang yang masuk di dalamnya katakan mereka akan apa? Makan sampai kenyang dan mereka akan memuji nama Tuhan. Ya, artinya hidup mereka akan terberkati dan berkelimpahan. Maka Tuhan katakan di sini ada dua kondisi yang akan terjadi, yaitu melalui sebuah penggambaran secara rohani tentang hujan. Ada yang disebut hujan awal, ada yang disebut sebagai hujan akhir. Nah, hujan ini berbicara tentang Roh Kudus. Nah, di dalam iman, keyakinan kita, iman ini berbicara tentang Roh Kudus. Nah, jadi Roh Kudus akan dicurahkan saudara oleh Tuhan untuk meneguhkan gereja yang akan didirikan oleh Tuhan. Ya, di mana Tuhan sendiri yang datang merintis, kemudian diteguhkan soko gurunya yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Kemudian Roh Kudus sendiri yang akan meneguhkan gereja yang Tuhan dirikan ini. Nah, gereja yang dikatakan di sini katakan dibangun pada dua musim, yaitu musim awal dan musim akhir. Musim awal berbicara tentang apa? Berbicara tentang gereja zaman rasul-rasul. Dan gereja hujan akhir ini berbicara kepada kita tentang gereja apa? Gereja pada akhir zaman. Itu gereja sejati yang dibangun oleh Tuhan Yesus, yang kita percayai, kita imani ya dengan sepenuhnya, yaitu gereja sejati yang dibangun oleh Tuhan pada tahun 1917 untuk melanjutkan misi amanah agung daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Jadi ketika Tuhan berbicara tentang ya
pendirian gereja, nah maka ada satu pesan Tuhan kepada umatnya. Nah kalau kita lihat dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, Tuhan berbicara, Kisah Rasul pasal yang pertama kalau kita lihat ayat yang ke-8, di sini firman Tuhan katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan berbicara akan mencurahkan Roh Kudus. Ya, kepada 100 murid yang sedang berdoa di Yerusalem, Tuhan berbicara Roh Kudus akan dicurahkan, saudara. Nah, ketika Roh Kudus dicurahkan, ya, maka Tuhan berbicara di sini, kamu akan menerima kuasa. Kuasa untuk menjadi apa, saudara? Kuasa untuk menjadi saksi. Jadi Tuhan berbicara dengan sangat jelas kepada murid-murid Tuhan. Kalau kamu yang sudah berdoa, gereja Tuhan sudah didirikan, Roh Kudus sudah dicurahkan dan meneguhkan gerejanya, sehingga kamu masing-masing mendapat kuasa, maka setelah dapat kuasa, hendaklah kamu menjadi saksi daripada Injil Tuhan. Kamulah yang harus menjadi saksi Kristus. Dimulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ini adalah catatan yang sangat tegas yang dicatatkan di dalam Alkitab. Ya. Jadi orang yang sudah menerima Roh Kudus, gereja yang sudah diurapi Roh Kudus, mereka harus menjadi saksi Tuhan. Jadi setiap jemaat yang sudah menerima Roh Kudus, dia harus menjadi saksi Tuhan. Karena dia sudah mendapatkan kuasa untuk bersaksi itu. Jadi kuasa untuk bersaksi tidak boleh kita diamkan begitu saja. Ini pesan yang sangat tegas daripada Tuhan kepada apa? Kepada rasul-rasul, kepada murid-muridnya. Maka kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, satu hal yang sangat luar biasa, ya. Roh Kudus dicurahkan kalau kita baca di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Dan setelah Roh Kudus dicurahkan, murid-murid dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka bisa berbahasa lidah. Maka apa yang terjadi dalam kehidupan mereka, saudara, terjadi sebuah perubahan yang sangat luar biasa. Pemahaman tentang keberadaan gereja itu sangat jelas, saudara. Gereja rasul pada saat itu. Ya, maka di dalam ayat ke-14, ya kalau kita baca sampai di pasal yang ayat yang ke-47 ya, dari ayat yang ke-14, nah di sini kita lihat mereka yang dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka pun mulai pergi bersaksi. Dan di dalam catatan sini katakan di dalam ayat yang ke-38 ya. Nah, Petrus mereka mulai bersaksi, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis di dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Mereka bersaksi tentang jalan keselamatan itu. Ya, nah maka apa yang terjadi, saudara? Karena peneguhan dari Roh Kudus, ayat ke-41 mencatatkan kepada kita, dalam waktu yang sangat singkat, satu kali khotbah, 3.000 orang menjadi percaya kepada Tuhan. Ini adalah karya daripada Roh Kudus. Nah, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah gereja sejati pada awal zaman. Jadi ketika mereka menerima Roh Kudus, ya, mereka mempunyai sebuah tugas utama yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka adalah memberitakan Injil Kristus. Mencatatkan nama-nama, menyelamatkan jiwa manusia supaya mereka yang namanya sudah tercatat sebagaimana dikatakan di dalam Matius tadi pasal 16 ayat 18-19 itu, supaya mereka benar-benar tercatat dan boleh masuk ke dalam kerajaan surga, mendapatkan kasih karunia dari Tuhan yang begitu indah, saudara. Inilah gereja rasul, saudara. Nah sejak saudara, ya, Tuhan mencurahkan Roh Kudus, murid rasul-rasul mulai memberitakan Injil sampai seorang rasul yang dipilih oleh Tuhan untuk dikhususkan untuk bangsa-bangsa non-Yahudi, yaitu Rasul Paulus.
Nah, setelah Rasul Paulus, dia menerima mandat dari Tuhan, amanah agung dari Tuhan. Dia pun pergi memberitakan Injil. Ya, kemana-mana. Kalau kita baca kisah Rasul mulai pasal ke-13, ya, sampai pasal yang terakhir, kalau kita analisa dapat kita pahami, Paulus 3 kali melakukan ya penginjilan mengeliling dunia pada zaman itu, dimulai dari Antioquia. Sekali pergi bertahun-tahun dan puluhan tahun Rasul Paulus memberitakan Injil sampai akhirnya dia dipenjarakan di Roma. Dan Paulus punya satu niat yang sangat luar biasa, apa? Dia ingin memberikan Injil sampai ke daerah Spanyol. Nah, Spanyol ya, dalam masyarakat pada saat itu menganggap Spanyol itu adalah ujung bumi. Ya. Tetapi saudaraku, ternyata Rasul Paulus belum sampai ke Spanyol, berarti belum sampai ke ujung bumi. Judea, ya, Yerusalem, Judea, Samaria sudah. Ini menggambarkan daerah Timur Tengah sampai ke Eropa ini sudah diwartakan. Tapi sampai Spanyol yang pada saat itu untuk adalah dianggap sebagai bagian dari ujung bumi ini belum sampai, saudara. Ya, berarti Injil belum sampai ke ujung bumi. Nah, bagaimana Injil ini boleh sampai ke ujung bumi? Nah, maka ini menjadi misi dari gereja sejati. Ya, kalau kita baca sejarah, kalau kita melihat perumpamaan daripada Matius pasal yang ke-13, kita bisa memahami, ya. Di dalam Matius pasal ke-13 dalam tradisi gereja, pengajaran gereja kita, ini yang berbicara tentang apa? Tentang 7 bahkan 8 perumpamaan. Ya, di dalam perumpamaan itu, ya, kalau kita lihat suatu kali perumpamaan tentang biji sesawi, di mana ketika biji sesawi itu ditaburkan, maka biji sesawi itu bertumbuh ya menjadi pohon. Kemudian datanglah burung-burung hinggap pada pohon itu. Nah, itu secara tradisi kalau bicara sejarah gereja. Ya, ini memang banyak pengajaran. Kita lihat dari sisi pengajaran apa. Ya, kalau dari sisi pengajaran motivasi lain lagi. Tapi kalau dari sisi sejarah gereja selama ini yang pernah saya dapat di teologi, dianggap pada saat itu gereja sudah apa? Sudah berubah kualitasnya. Ya. Gereja di dalamnya sudah dirasuki oleh apa? Oleh kuasa-kuasa kegelapan. Nah, sehingga kalau kita lihat pada zaman Konstantin di abad yang ketiga itu, maka gereja telah kamir oleh apa? Oleh banyak paganisme yang telah masuk ke dalam gereja. Ya, pengkultuskan tokoh-tokoh tertentu, perayaan hari tertentu. Pengadopsian pagan-pagan itu masuk dalam gereja. Nah, sehingga apa yang terjadi dalam gereja? Ya, kalau Anda pernah ke Yerusalem hari ini, dan Anda pernah mengunjungi gereja-gereja sana, nggak ada bedanya gereja itu seperti kuil. Semua gambarnya patung. Ada yang wujud dan patung, ada yang bentuk dalam gambar. Seluruh gereja kalau Anda perhatikan, misalnya kita ada kaca ini gambar-gambar tentang apa? Pengkultusan. Kebetulan puji Tuhan saya pernah dikasih kesempatan pergi ke sana dan saya bisa melihat. Hati saya merasa, kok gereja seperti ini ya. Puji Tuhan, kita di gereja ini masih sangat bersih itu. Ya, daripada pemberhalan itu sendiri. Tapi di situ benar. Saya melihat pemberhalan begitu luar biasa. Dan akibat daripada itu, saudara, ya kalau kita baca dalam perjanjian lama itu sendiri, digambarkan hujan tidak turun lagi. Dan itulah yang kita imani bahwa akhirnya di dalam perjalanan sejarah Roh Kudus berhenti tercurah. Sehingga kebenaran-kebenaran makin menyimpang daripada kebenaran daripada Alkitab sendiri. Nah, sampai kapan saudara? Ya, sampai kalau kita baca lagi, ya di dalam Matius pasal ke-13 ayat yang ke-44 dan ke-45, ya yaitu bahwa hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang
yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi oleh sebab sukacitalah, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu memberi ladang itu. 45. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Nah, kedua ayat ini di dalam penafsiran dalam sejarah ini kita mengimani setelah satu masa gereja di dalam kegelapan. Akhirnya, ya, ajaran-ajaran Rasul itu karena masa kegelapan itu, kebenaran itu akhirnya terpendam ke dalam tanah. Tapi begitu waktunya tiba, ya, jadi ajaran dari rasul-rasul yang sudah terkontaminasi oleh dunia ini masih terus berjalan sebagai sebuah tradisi, masih jalan terus. Gereja masih berjalan secara keseluruhan. Tapi ajaran rasul yang asli ini digambarkan terpendam di dalam tanah sesaat. Ternyata kebenaran tidak hilang, tetap ada, saudara. Kalau saya gambarkan, ya seperti gereja kita Sejati, ya berdiri tahun 1917 di Cina, ya puji Tuhan oleh karya Roh Kudus melalui 3 kerja awal kita. Nah, gereja kita ini dipakai oleh Tuhan memberitakan Injil sehingga di daerah Cina banyak sekali orang menjadi percaya. Tapi setelah terjadi revolusi di Cina, ya di tahun 1945 dan Partai Komunis berkuasa, ya, ini gereja Sejati kelihatan tenggelam. Nggak ada gereja Sejati pada saat itu, seolah hilang, saudara. Soal terkubur di dalam tanah. Tapi benih kebenaran gereja Sejati tidak hilang, saudara. Dia masih di dalam tanah itu, masih terus bekerja di bawah gereja-gereja, dia karya daripada Roh Kudus, saudara. Ya, sampai begitu zaman Deng Xiaoping pintu terbuka, tiba-tiba muncul kembali gereja Sejati. Ya, dan ternyata begitu zaman Deng Xiaoping gereja Sejati itu muncul kembali, wah jemaatnya sudah ratusan ribu orang, saudara. Ini karya Roh Kudus secara diam-diam. Nah, dengan penggambaran ini saya ingin menggambarkan bahwa sebenarnya ajaran Rasul itu tidak hilang, saudara. Ya, ajaran yang disampaikan dari generasi ke generasi, dari zaman Rasul sampai kepada Bapak Gereja, ya kemudian sampai zaman Konstantin sampai kepada zaman Martin Luther, itu berjalan terus yang di atas permukaan ini. Tapi ini kebanyakan ajaran-ajaran yang sudah tidak lagi sepenuhnya mengikuti kebenaran daripada Alkitab. Dan kebenaran Alkitab yang sesungguhnya yang diajarkan oleh rasul-rasul di mana Yesus Kristus sebagai batu penjuru, apakah itu sudah lenyap dari dunia ini, dari bumi? Tidak, saudara. Ternyata ini menjadi sebuah harta yang terpendam, disimpan oleh Tuhan, ya, di dalam tanah, sudah digambarkan seperti demikian. Nah, sampai waktunya, yaitu hujan akhir dicurahkan, ya, yaitu gerakan Roh Kudus pada akhir zaman terjadi, maka 3 pekerja gereja kita dipakai oleh Tuhan, ya, menggali kembali harta terpendam itu. Dan ini di dalam ayat 45 katakan diteguhkan oleh Sang Mutiara, oleh Roh Kudus. Ya. Jadi gereja Sejati ada, ya, yaitu suatu gereja yang menjadi pemulihan daripada gereja zaman rasul-rasul yang pada zaman itu satu-satunya. Jadi gereja Sejati adalah gereja yang memegang harta yang terpendam itu. Dan hari ini saudaraku, kita sudah memegang harta terpendam itu yang sudah dipercaya kepada kita gereja Sejati pada akhir zaman. Nah, kenapa Tuhan mempercayakan kepada kita? Ya karena Injil yang belum sampai kepada seluruh dunia, belum ke ujung bumi. Kalau digambarkan pada zaman Rasul Paulus, itu belum sampai ke Spanyol. Ternyata Spanyol bukanlah ujung bumi. Ya. Zaman Rasul Paulus, Injil belum sampai ke Cina, belum sampai ke Asia. Ada mengatakan sih, mengatakan Thomas sudah sampai kepada menginjil sudah sampai ke India. Tapi yang jelas Injil belum sampai ke ujung bumi.
Maka di akhir zaman, pada hujan akhir ini, Tuhan mendirikan gereja sejati pada akhir zaman ini sesuai dengan membuat Yoel pasal kedua ayat ke-23 sampai ayat yang ke-26. Maka gereja sejati pada akhir zaman ini menjadi sebuah gereja yang mengemban satu misi, ya, yang sama atau meneruskan misi daripada rasul. Ya, dan salah satu tugas gereja sejati pada akhir zaman, ya, digambarkan ya seperti di dalam Wahyu, ya, firman Tuhan katakan di dalam Wahyu, kalau kita lihat ya, dalam Wahyu pasal yang ke-7. Nah, satu spirit yang harus kita miliki. Dalam Wahyu pasal yang ke-7 ya dikatakan di sini kepada kita. Wahyu pasal ke-7, kalau kita lihat di dalam mulai ayat yang kedua dikatakan, ya, dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusak bumi dan laut, katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memateraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Jadi salah satu tugas gereja sejati, ya, yang digambarkan dikatakan dalam ayat kedua, ya, seperti seorang malaikat lain yang muncul dari tempat matahari terbit. Tempat matahari terbit itu di timur. Nah, dalam keyakinan iman kita nih, ya, timur ini menggambarkan juga tentang munculnya gereja sejati dari matahari terbit. Nah, dan tugas apa? Tugas gereja sejati adalah apa? Adalah untuk membawa materi dan memeteraikan hamba-hamba Allah. Orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Memateraikan. Apa artinya memateraikan? Ya, memateraikan. Di sini. Materi ini bicara tentang apa? Tanda nilai ini lambang daripada keselamatan daripada Tuhan. Jadi ini tugas kita, tugas gereja sejati yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang-orang yang percaya, ya, percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, maka satu tugas yang sangat indah yang harus dilakukan oleh jemaat gereja sejati, kalau kita lihat di dalam pasal ke-14, Wahyu pasal ke-14, ayat yang ke-6 dan ke-7 dikatakan, ya, dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan dia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Ini tugas yang sangat utama, saudara. Ya, digambarkan seperti seorang malaikat. Ya, artinya malaikat itu adalah pelayan-pelayan Tuhan. Jadi gereja sejati ada di akhir zaman ini untuk menjadi pelayan Tuhan. Ya, jadi keberadaan Anda sebagai jemaat dan saya, kita ini ada pelayan-pelayan Tuhan. Kita sendiri yang sudah dimateraikan Roh Kudus, Tuhan menghendaki kita membawa materai dari Tuhan untuk memateraikan setiap pribadi. Materai apa? Materai keselamatan bagi setiap orang. Karena Tuhan tidak pernah menghendaki satupun orang itu binasa. Tapi Tuhan menghendaki semua orang itu diselamatkan. Nah, karena itu di dalam pasal ke-14 ini, ya, memberitahu kepada kita di dalam ayat yang ke-6 dan ke-7, maka sebagai seorang pelayan kita harus terbang di tengah-tengah langit. Tengah langit itu menunjukkan apa? Alam semesta ini. Ya, jadi kita harus terbang. Digambarkan sebagai terbang. Artinya dengan apa? Dengan kecepatan cukup cepatnya kita terus memberitakan Injil dikatakan. Ya. Nah, dan Injil harus diberitakan. Dan Injil ini bukan sembarang Injil, tapi ini adalah Injil yang kekal, Injil yang membawa kehidupan yang kekal kepada setiap manusia yang percaya kepadanya. Dan Injil harus diberitakan
makan bagi mereka yang diam di bumi dan kepada semua bangsa, kepada suku, bahasa, dan kaum. Ini adalah pesan Tuhan yang sangat luar biasa. Inilah amanah agung bagi gereja sejati pada akhir zaman. Ya, ini yang harus dipahami oleh setiap pribadi. Ya, dan kita harus seringkali berseru, takutlah akan Allah dan muliakan Dia. Karena telah tiba saatnya penghakiman, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Dengan kata lain, kita harus mengajak orang-orang datang kepada Tuhan Yesus untuk menyembah kepada Tuhan, karena Dialah yang menjadi langit, bumi, laut dan semua mata air. Dia sang kali pencipta. Dia yang sulung. Kata Rasul Paulus. Ya, yaitu gambar daripada Allah yang tidak kelihatan, yang tak datang ke dalam dunia, dan Ia telah hidup di antara manusia, menderita, memikul kelemahan dan kutuk dosa daripada manusia, dan Dia berkorban mati di atas kayu salib. Melalui bilur darah kudus yang tercurah itu, bilur darah itu yang telah menjadi sebuah materai keselamatan bagi setiap orang yang percaya di dalam Yesus Kristus. Dan dengan materai kuasa Roh Kudusnya, Ia telah rindu memateraikan setiap pribadi supaya melalui Roh Kudus kita layak menyuruh ya Aba, ya Bapa, Tuhan Allah kita. Dan kita akan mendapatkan janji penebusan sampai pada akhir hidup kita. Nah, kabar baik ini dikatakan kepada kita, hendaklah kita apa? Harus terus, ya, harus kita beritakan kepada apa? Kepada orang-orang banyak. Nah, karena itu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, satu kebenaran yang harus dipahami oleh kita sebagai jemaat gereja sejati, ya, bahwa tujuan Tuhan mendirikan gereja sejati dan setiap jemaat diurapi, dibaptis dengan kuasa Roh Kudus itu sendiri. Di satu sisi untuk kita secara pribadi, ya, Roh Kudus itu adalah materai keselamatan yang akan membuat kita dan pengharapan kita menuju janji penebusan yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kita. Ya, kalau kita lihat di Efesus pasal yang pertama ayat ke-13 dan ayat yang ke-14. Nah, di sisi yang kedua, selama kita hidup di dalam dunia ini untuk kita pribadi. Ya, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat ke-14 ayat yang keempat dikatakan untuk membangun diri kita sebagai apa? Ya, sebagai sarana kita berdoa. Roh Kudus akan menyatu dengan kita supaya kita bisa berdoa, membangun diri kita supaya dari diri kita di dalamnya kita mempunyai sebuah kekuatan rohani. Ya, dan menghadapi serangan-serangan dunia, serangan dari kuasa-kuasa kegelapan. Karena Petrus berkata dalam 1 Petrus pasal ke-5 ke-8 bahwa iblis saat ini dia bekerja sebagai singa yang menganggap ingin menelan, ya, ingin menelan mereka yang lemah, yang tidak berdaya. Dan Tuhan berbicara kepada kita, roh kita ini penuh tapi daging ini lemah. Itulah sebabnya kita diberi Roh Kudus, melalui Roh Kudus kita bisa banyak berdoa. Ya, sebenarnya Roh Kudus kita dikuatkan dari dalam diri kita. Sehingga ketika iblis ingin menyerang kita, dia tidak akan mampu, saudara. Dia tidak berdaya. Kenapa? Karena ada benteng di dalam diri kita, yaitu Roh Kudus. Ya, ini yang kedua, saudara. Materi keselamatan. Kedua untuk apa? Untuk berdoa. Nah, ini untuk diri kita, saudara. Tapi satu lagi yang terpenting, seperti tadi katakan dalam Roma pasal yang pertama ayat ke-8, bahwa ketika kamu menerima Roh Kudus, kamu diberikan kuasa untuk menjadi saksi dari Yerusalem, Judea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya. Jadi salah satu peran utama dari Roh Kudus ketika kita diurapi dengan Roh, Tuhan katakan kita harus menjadi saksi Kristus. Harus memberitakan Injil Kristus. Itu tujuan utama dari berdirinya gereja sejati. Ya. Tujuan Yesus memanggil Anda dan saya. Ya. Nah, karena itu marilah kita harus pergi memberitakan Injil.
Ini tugas tanggung jawab kita. Jadi memberitakan Injil bukan tanggung jawab hanya pendeta saja, tapi memberitakan Injil adalah tanggung jawab dari setiap pribadi. Karena Yesus berbicara di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-19 dan ke-20. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dan setelah Roh Kudus tercurah, murid memahami nama dari Bapa dan Roh Kudus. Bapa dan Roh Kudus itu adalah Yesus Kristus. Maka murid langsung membaptis. Ya, setiap pribadi yang percaya, bertobat, menerima Yesus Juru Selamat, dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Jadi tugas utama kita, Tuhan kata, harus melakukan amanah agung. Ini keberadaan gereja pada akhir zaman ini. Jadi pemberitaan Injil itu sendiri bukan hanya tugas daripada pendeta saja. Bukan tugas dari penatua, bukan tugas dari diaken saja, bukan saudara. Ya, tapi pemberitaan Injil itu adalah tugas tanggung jawab dari setiap pribadi kita. Harus memberitakan Injil. Di dalam pelayanan saya, saudara, saya suka sekali gitu ya, menyaksikan tentang kepercayaan saya. Mungkin ada beberapa pendeta juga suka, saya mendengar kesaksian saya, dia suka mengabarkan. Beritakan. Sebenarnya pemberitaan Injil itu mudah atau susah sih? Banyak orang berkata, memberitaan Injil itu susah. Seolah saya harus kuasai Alkitab dulu secara keseluruhan ya. Harus saya benar-benar hafal Alkitab, melotok baru saya bisa menginjil. Enggak. Saya kata enggak, saudara. Saya bisa percaya Tuhan Yesus. Di sisi saya merasa ini kasih karunia Tuhan yang sangat luar biasa bagi saya. Tapi di sisi saya, saat saya percaya Tuhan Yesus, baru saya sangat menyadari, saya bisa percaya Tuhan karena ada seorang pendoa syafaat yang luar biasa bagi saya. Ya mungkin Pak Diaken Rehwel bisa tahu ya, dulu karena kami juga bersama-sama di Bandung. Ya kalau tidak salah Pak Diaken Rehwel ngajar di Madia, saya sempat ngajar di Tunas Sunda Remaja gitu ya. Nah sebelum saya percaya di tahun 1986, ya saya terus terang sebenarnya saya seorang yang boleh katakan ya cukup aktif lah ya dalam kegiatan ibadah tradisi Tionghoa. Ya karena nenek saya dulu kecil kan, saya begitu lahir nenek saya sudah buta. Ya nenek saya di kampung ya Bangan Siapi mayoritas ada ya penyembah tradisi. Dan nenek saya ada seorang penyembah kepada salah satu tokoh dewi yang sangat dihormati di kalangan masyarakat Tionghoa. Karena dia buta, ya setiap hari saya harus pasang dupa ya dan nyalakan lampu. Dupa dia tiap pagi begitu luar biasa loh nenek saya. Nggak pernah berhenti loh. Ya, pokoknya pagi dia bangun pasti ya di depan sang dewi ini dia pakai kursi, dia langsung bersila, dia baca liam keng langsung, baca mantra sembahyang. Dan saya harus pasangin ini. Sebelum saya pergi ke sekolah saya bacakan pagi-pagi loh. Ya. Dia bacakan mantra gitu loh. Ya, dia mungkin terus sampai setengah jam, 1 jam dia baca sampai pakai tasbih, diputer-puter gitu. Saya ingat sekali dan saya yang pasang. Saya nggak tahu nih kita punya kebiasaan itu nggak? Seorang Kristen bangun pagi berdoa setengah jam nggak? Itu susah itu kadang-kadang. Kita lihat orang mereka yang bukan menyembah Allah yang benar begitu solehnya gitu. Terhadap kayak kemudian bangun pagi pasti sembahyang dulu. Kalau saya lihat koko saya kalau bangun pagi ya. Buka pintu langsung 3 dupa di atas. Di depan tinggi-tinggi diangkat. Kita orang Kristen gimana kira-kira gitu. Anak Tuhan kayaknya keenakan berkat gak bangun pagi langsung udah HP dulu lah kadang-kadang gitu ya. Ini kita harus berubah. Tapi saya katakan begini. Ya. Nah di tahun 78. Nah saya hijrah ke Bandung ikut abang saya. Jadi abang saya ini kebetulan tokonya ini. Ya kalau Bandung gereja ini. Ya harus masuk gang, seperti 1 gang ini. Nah, koko saya nih tokonya pas di sini yang paling di depan ini. Jadi sebelum masuk ke gang, ini biasanya lewat ya karena 1 jalur ke sini, biasa mesti lewat depan toko saya. Nah, saya itu sekolah di sekolah Masehi Advent hari ke-7. Hari Sabtu saya tidak sekolah. Ya. Ya, tapi kan saya bukan orang Kristen. Ya, sama si sembayangan.
Walaupun kalau saya ini masih sangat fanatik dulu. Kalau saya di Advent, kalau waktu ibadah kan pasti sana hari Sabat wajib. Ya, tapi yang pimpin bukan saya. Nah, biasa kalau yang pimpin kan guru-guru. Mereka berdoa ya, kalau berdoa di dalam awalnya itu berdoa. Ya, udah doa panjang lebar, terakhir baru dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Saya selalu berkata dalam hati saya, dalam nama Buddha Gautama saya berdoa. Itu diri saya loh. Zaman dulu saudara. Hati saya udah terukir, tapi kenapa saya bisa menjadi percaya Tuhan saudara? Nah, ternyata prosesnya di dalam 3 tahun bahkan 4 tahun itu, ya, setiap hari Sabat itu pagi saya sedang ke gereja Advent, saya pulang, ya, saya harus jaga toko sampai sore. Nah, kira-kira jam 1.30 sampai jam 2, biasa ada seorang nenek dia pakai samping, ya, kalau di Malaysia semua bapak nyonya lah, ya. Dia pasti mau dari sini mau masuk ke gang gereja ini. Dia kalau lihat saya, dia langsung masuk ke toko loh, nggak malu-malu. Dia pakai ranjang, cek masuk dia hanya, cucuku ke gereja ya, Tuhan Yesus berkati. Itu kesaksian dia doang. Hanya segitu saudara. Bisa nggak saudara lakukan? Gampang nggak? Menginjil gampang nggak? Menginjil gampang loh, melalui doa. Jadi jangan kita mulut itu ya, malas mendoakan orang. Ya kita ketemu teman-teman kalau ada yang susah, saya doakan ya dalam nama Yesus ya, biar Tuhan memberkati, membawamu kembali. Didoakan terus setiap hari. Setiap sahabat si nenek itu berdoa untuk saya. Selama 3 tahun saya jaga toko, ya setiap hari Sabtu kalau dia melihat saya ada di toko, dia pasti cucuku ke gereja ya. Tapi saya nggak pernah datang. Ya, saya nggak pernah datang. Tapi ya namanya orang tua ya, saya ada rasa respeknya. Saya nggak berani lah kita, enggak ya Nek, gini enggak. Saya, oh ya makasih Nek. Ya nanti ya ada waktu saya datang. Nggak pernah datang saya. Tapi nenek ini nggak pernah putus asa saudara. Nggak pernah putus asa. Tiap kali dia saya, ya kadang pas di depan toko itu saya berdiri, dia ketemu, cucu, ya. Sehat-sehat, ya ke gereja, ya Tuhan berkati. Hanya gitu doang. Kalau saya lihat, saya duduk di kasir, di meja kasir, dia masuk. Begitu juga perkataannya. 3 tahun dia berkata demikian. Sampai tahun keempat setelah saya lulus, saya mulai bekerja seringkali keluar kota. Tapi kalau hari Sabtu kadang-kadang saya tidak keluar kota. Nah sebegitu dia saya ada di toko. Nah ini itu datang lagi, dia bicara yang sama. Ya. Dan waktu berjalan. Tahun 84 tiba-tiba koko saya ya di tengah kesusahannya tabrakan meninggal dunia. Dan usahanya saya harus bantu kakak ipar saya handle semua. Baik tokonya maupun home industrinya. Nah sehingga tahun 84 itu ya sampai tahun 8 itu pekerjaan saya itu seringkali dan pasar pagi ya ASMK sana itu udah makanan saya sehari-hari itu istilahnya. Setiap setengah bulan saya pasti ke sana. Ya, ketemu big boss di situ. Itu seringkali sudah saya lakukan, jalani sudah. Ya. Tapi di dalam perjalanan hidup saya merasakan stres. Namanya masih muda ya, dipercaya satu tugas tanggung jawab itu luar biasa, stres. Maka di tahun 86 awal saya mulai berpikir saya perlu Tuhan. Ternyata Roh Kudus mulai berkarya. Berkarya Roh Kudus. Nah, sampai di bulan April tahun 1986 nih, ya ada KKR Penatua Session Tau di Bandung. Nah pada saat KKR itu, ya karena ada seorang jemaat, juga seorang ya putri yang sekarang menjadi istri Hokcai ya, dia ke Nathanael, nah dia kasih undangan ke toko. Kok kalau ada waktu datang ya. Nah waktu karena hati udah galau sekali saya datang ikut KKR. 2 malam KKR, ya disuruh ke depan, Roh Kudus saya berdoa, nggak dapat Roh Kudus. Tapi di hari kedua setelah selesai ibadah, nah Penatua Session Tau dia berkata, kalau Anda, ya kalau ada pergumulan Anda semua ingin cari Tuhan. Kalau Anda ingin memohon Roh Kudus, sebenarnya ketenangan, Anda bisa berdoa di rumah. Nggak mesti di gereja, Tuhan juga bisa berikan Roh Kudus. Ya, maka dalam keadaan hati yang sangat galau itu sendiri, karena kehilangan pegangan gitu ya, tekanan terberat.
saya berdoa, benar saya terima Roh Kudus di rumah. Ya, ketika terima Roh Kudus saya berdoa bisa 1 jaman, bayangkan aja. Seorang yang baru pertama kali terima Roh, 1 jam itu nggak berasa lelah. Selesai berdoa seluruh pikiran saya itu tenang. Itu luar biasa, saudara. Ini kasih karunia Tuhan. Nah setelah saya dibaptis, saya mau cari si nenek itu. Ternyata saya nggak ketemu si nenek yang pakai itu. Ya, yang Bapak Nyonya itu. Saya tanya dia kenal Yunus. Ada seorang nenek yang suka pakai keranjang tapi bajunya kayak Bapak Nyonya. Oh dia bilang nenek itu ya itu diakonis VP. VB ya namanya VP ya. Jadi siapa VB kalau bahasa Indonesia. Dia bilang itu udah setahun yang lalu saya sudah dipanggil pulang oleh Tuhan. Wah dari situ saja benar-benar saya sangat terharu. Nah di sini saya ingin sampaikan saudara. Untuk menjadi saksi nggak mesti susah-susah. Jangan kita berpikir menjadi saksi harus menjadi apologi kayak yang di YouTube itu nggak usah. Ya, kita bisa doakan orang tua kita mempercayai, doakan saudara kita. Tapi harus konsisten doakan. Ada waktunya Tuhan nanti tiba, Tuhan bekerja. Kalau Tuhan bekerja, ya melalui semua momen-momen yang dalam rencana Tuhan itu. Kalau Tuhan mau pilih dia, Tuhan pasti bekerja untuk mendatangkan. Tapi juga cara bersaksi juga banyak. Ajak teman ke gereja, ya. Dan inilah tugas utama kita sebagai jemaat yang sudah menerima Roh Kudus janji. Ya, maka di dalam kalau kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-19, pasal ke-9, ayat yang ke-16, ayat ke-17, Paulus tak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia katakan aku ini adalah orang yang paling berdosa. Aku orang yang paling hina. Tapi kalau aku hari ini bisa memberitakan Injil ini, ya 1 Korintus pasal 9, ayat ke-16, 17. Ini adalah suatu keharusan. Keharusan. Ya, jadi gak perlu disuruh siapapun. Gak perlu terus dimotivasi pendeta, dimotivasi dia. Ini ada sebuah keharusan. Begitu kita lihat ada kesempatan, tunaikanlah pelayananmu. Ya, kita bersyukur besok malam dan minggu pagi kita ada satu kegiatan yaitu KPI ya. KPI sebenarnya harusnya kebaktian penggabaran Injil. Tapi kalau kita gunakan kata penggabaran Injil, ya itu memang agak sensi. Tapi sekarang kita banyak menggunakan kebaktian penyegaran iman. Ya, kalau penyegaran iman bisa untuk diri kita juga, bisa untuk orang-orang yang hari ini imannya lagi loyo. Ya, nah karena itulah tugas kita. Ya, gunakan besok dan minggu mari kita gunakan kesempatan ini. Ya kita sudah diurapi orang. Cobalah kita mulai bawa ya teman-teman kita. Jadi bukan hanya pada KPI saja, harusnya pada setiap hari Sabat dan ibadah kita punya kenakalan. Ayo kita ajak ke gereja dulu. Ya, itu harus menjadi sebuah komitmen kita. Ya, saya ingat satu kesaksian dari Cika Yunus. Dia katakan dia dulu dari aliran gereja tertentu. Tapi hari Sabtu si Yunus tuh bagaimana cara membawa dia ke gereja. Ya, dia selalu cari alasan. Ya udahlah, ya kan lagi namanya pacaran aja. Ayo ya, sebentar sama kebaktian dulu. Gak apa-apa dah, kamu ikut aja ke saya ke gereja gitu ya. Kamu gak usah percaya dulu, gak apa-apa. Kamu ikut denger aja. Jadi Yunus datang kebaktian, udah calonnya dibawa ikut denger katanya. Ya lama-lama denger, akhirnya tertarik juga. Ya nama orang pacaran kan biasa di gereja dulu, malamnya baru mau pergi kemana main gitu loh. Itu taktik lingkungan oleh Yunus. Kesaksian dari Ika sendiri. Dan bagaimana dia bisa percaya kepada Tuhan Yesus di dalam gereja sejati. Dan puji Tuhan hari ini keluarnya juga menjadi apa? Ya, menjadi seorang pekerja-pekerja yang luar biasa di Fatmawati. Nah, jadi setiap pribadi kita, Anda dan saya, ya, kita semua dipakai oleh Tuhan. Sebagai jemaat gereja sejati, kita harus menyadari keberadaan diri kita, keberadaan gereja pada akhir zaman ini. Ya, kita dipilih oleh Tuhan bukan untuk menikmati gereja, bukan. Tapi kita dipilih oleh Tuhan untuk menjadi saksi yang hidup daripada Kristus Yesus Tuhan. Nah karena itu saudaraku yang saya kasih Tuhan. Ya, satu pujian yang sangat indah, yang seringkali kita nyanyikan.
Ya, tapi kalau nyanyian ini kalau dipelesetkan jadi negatif, ya. Belum bawa satu jiwa, mana boleh ku pulang. Jadi dipelesetin, ya, saya nggak mau cepat pulang, berarti nggak usah bawa jiwa. Kalau udah bawa jiwa bisa cepat pulang katanya. Jadi pada nggak mau jiwa, bukan begitu ya. Tapi justru ayat ini menunjukkan kepada kita, sebelum kita bawa satu jiwa, mana boleh, ya, atau bagaimana kita punya muka gitu loh, bertemu dengan Tuhan kita. Kita nggak punya muka, benar gak? Sama kan? Nah kebetulan saya tinggal di daerah gitu ya. Kita di kampung, ya khususnya saya pernah bicara dengan Pak Diaken Bisar Manurung. Di Tanah Batak, kalau di akar kampung punya begitu. Usia udah muda-mudi, kamu harus merantau keluar. Ya. Kalau kamu belum berhasil, gak boleh pulang. Itu budaya orang Batak. Maka orang Batak lihat kalau keluar kota, ya sukses-sukses. Di kampung saja begitu. Ya, kalau kamu harus merantau, usia SMA selesai merantau, kemanapun kau pergi, nggak apa-apa. Tapi jangan pulang sebelum berhasil. Ya, artinya kalau kamu nggak berhasil, pulang ke rumah kamu nggak ada mukal, ketemu tetangga kamu, ketemu saudaramu, kamu harus punya rasa malu. Ya, nah ilustrasi ini menggambarkan kepada kita sama sebuah kebenaran. Kita ini berkati Tuhan berkelimpahan. Kita diberkati Tuhan dengan kasih karunia. Kita berkati dengan apa? Dengan janji keselamatan dalam diri kita. Dan Tuhan hanya berbicara kepada kita, kamu harus membawa jiwa. Kira-kira kalau kita nggak pernah mau membawa jiwa, tidak pernah memberitakan ini, kira-kira nanti kita ketemu Yesus, ada muka nggak ketemu dia? Nah ini menjadi sebuah perenungan bagi kita, seorang percaya dalam Tuhan Yesus. Mari kita angkat pujian 281.